Halo, selamat pagi Mas William, apa kabar pagi? Ini kita di pagi hari sekitar jam 8 kami harus datang ke sini buat sarapan di tempatnya Hot Cui Mie. Ini makanan legendaris sebenarnya saya kenal. Iya benar Pak. Dulunya kan Gloria. Benar Mas William? Jadi Hojimi itu salah satu cabang dari Cabang. grupnya Gloria. Iya, Betul. jadi kalau Gloria ada sendiri Oke. di Jalan Agus Salim. Jalan Agus Salim. Iya. Terus untuk Hojimi-nya, kalau untuk Gloria sudah buka dari 1970. Saya kalau Hojimi dari tahun 2000. Dan Gloria ini orang tua ya? Dari kakek nenek. Kakek nenek. Iya, benar. Generasi yang Sekarang ketiga. Jadi dulu Gloria generasi pertama. wow. Tahun Hojimi berapa? generasi kedua. Tahun berapa? Gloria mulai 1970. 70. Berarti dengan kebertahan sekarang sekitar 50 tahun. 50 tahun ya. Wow. Dengar-dengar ya, ini nanti kita akan tanya sebelum kita bicara Hot Cui Mie produk terbaru. Taunya dari zaman kakek, sekarang orang tua, kemarin orang tua. Sekarang di Gloria orang tua apa Mas William sendiri yang handle juga? Sekarang biasanya kalau kakek masih sering datang untuk kayak kontrol gitu. Cuma kalau keseluruhan masih yang pegang masih papa. Kakek masih ada? Masih ada ya. Panjang umur. Iya. Ingin ketemu sama kakek. Tapi enggak lupaan. Enggak. Masih sehat, terusan masih aktif. Jadi biasanya ke Gloria biar bisa ketemu orang, bisa ketemu teman. Gitu. Umur berapa kakek? 79. Wow. Masih jalannya? Masih sehat. Iya. Kapan-kapan kenalan dong. Boleh. Ingin tahu nih, pasti banyak sejarah yang diceritain. Yeah. Dan yang paling pasti nih, bisa awet sampai sekarang umur panjang, apa rahasianya? Ada. Tapi diajarin, dikasih tahu nggak? Tahu ya. Apa? Salah satu rahasianya harus selalu bahagia. Ya. ini. Buat bahagia itu gimana caranya kan? Itu pentingnya. Ya, kalau sampai sekarang biasanya kalau kakek itu masih sering ketemu sama teman-temannya kan. Jadi kayak tiap satu minggu itu biasanya bisa 3 kali, 4 kali kumpul sama temennya, pergi-pergi gitu. Jadi kayak biar itu sama orang dari gitu. Kebahagiaan itu tadi ya, dengan benar. ketemu, saling sharing, saling bicara gitu ya. Benar. Itu sudah banget bagian benar. Oke. Mas William, kita nih pagi-pagi saya dapat menu baru nih. Ya. Menu apa nih? Kita udah tahu sebenarnya, cuma bikin tahu. Jadi sekarang baru mulai dari pertengahan November kemarin, jadi sekarang baru jalan sekitar 2 minggu. Hojimi kayak baru buka sesuatu yang baru. Jadi buka suatu sarapan yang namanya Hojimi Express, HCM Express. Jadi untuk makanannya itu kita ada beberapa makanan kreasi itu dalam bentuk nasi, rice bowl. Terus kita juga ada beberapa makanan seperti onigiri. Terus juga ada beberapa pastry, jadi beberapa roti khas Hongkong gitu, ala-ala Hongkong gitu ya. Oh, jadi menu yang pagi hari itu ya? Menu pagi hari. Apa aja tadi? Nasi yang dibungkusin sama pangsit ya? Ya. Mangkoknya bisa dimakan juga. Crispy. Makanya dari pangsit kan kalau ya. Terus yang kedua ada onigiri, jadi kayak makanan Jepang gitu, tapi kita kreasikan jadi makannya dicampur sama kerupuk pangsit sama telur gitu, sama scrambled egg dicampur jadi satu. Terus juga ada pastry Hongkong gitu, ada beberapa macam. Ya. Sorry guys, Victorian, next nanti baru saya coba. Kalau yang coba kru saya pas kebetulan hari ini pas puasa juga Senin. Dan menurutnya, nah ini biar tahu di podcast saya itu kadang-kadang saya panggilnya ada di sini kru saya yang biasa sudah terkenal. Saya malah jarang terkenal. Dok, tadi nyobanya enak apa enggak? Jujur, benar ya? Enak benar. Dan saya ingin nyoba di next hari. Dan Mas William, kita bicara dari sisi bisnisnya. Banyak orang menganggap bahwa ini bisnis orang tua tinggal dilanjutin mah gampang. Benar nggak? Statement itu Mas. Sebenarnya kalau dibilang privilege ya benar privilege. Cuma mungkin kalau lihat dari orang kan banyaknya yang lihat dari sisi orang yang di luar yang nggak dapat privilege. Cuma kalau mungkin dari saya perspektif dari orang yang mendapatkan privilege itu juga bukan hal yang gampang ya. Maksudnya kayak mungkin yang struggle, yang hal yang sulit untuk kita itu mungkin berbeda gitu. Ya kalau orang kan biasanya kalau sudah punya privilege kan nanti orang-orang selalu bilang, oh ini kan dapat dari orang tua, cuma tinggal ngelanjutin dan lain-lain. Tapi memang benar sih untuk kayak memulai itu beda cerita, maksudnya ada kesulitannya sendiri. Tapi untuk melanjutkan itu juga ada kesulitannya sendiri. Betul. Juga. Ya. Apalagi di tengah sekarang ini bisnis Cui Mie dan macam-macam bentuknya itu
Lebaran di Malang ini loh. Ya, F&B di Malang kan lagi naik hype-nya ini kan. Dan persaingannya persaingannya pasti ketat, dan makanya dengan produk baru ini sebenarnya andil juga dari Mas William juga selain dengan tim juga. Iya, jadi dulu kan sebenarnya saya barusan selesai kuliah di Taiwan. Yes. Terus baru kembali itu awal Oktober. Ya. Terus waktu datang memang disuruh diminta untuk gimana untuk ngembangin ini terutama yang di lokasi di Esparman. Soalnya kan juga kebetulan waktu selesai kuliah datang, yang Hojime Esparman ini barusan selesai direnovasi. Jadi memang mau membuat suatu inovasi baru sekalian berhubung momennya kan pas juga selesai renovasi. Terusan akhirnya dalam waktu sekitar 1 bulan ya akhirnya kebentuk yang HCM Express ini yang sarapan. Ide HCM Express ini dari mana? Idenya sebenarnya kan di Gloria Group ini kan juga ada beberapa grup-grup lain juga ya, cabang-cabang lain seperti ada Harmoni, terus ada Piring Asia, itu juga satu grup. Oh, satu grup ya? Iya. Dan di Harmoni sama Piring Asia sudah ada sarapan sebelumnya. Oh iya. Dan kita lihat nih, kita makan siang juga di Piring Asia juga. Ya, jadi karena mereka udah ada sarapan, jadi kita pengen buat sarapan di sini. Tapi karena ya baru, jadi kita mau ada konsep yang baru juga gitu. Nah, muncul ide onigiri dan kemudian tadi itu nasi yang dibungkusin pangsit itu gimana ceritanya? Ya, kalau idenya muncul dengan berjalannya waktu sih. Ya, jadi waktu sambil konsep sarapannya, terusan sambil cari-cari menu, tiba-tiba muncul ide ini, akhirnya dikumpulin jadi satu, ya akhirnya muncul menu-menu yang di HCM Express. Oke, berarti bisa dibilang dengan salah satu mempertahankan bisnis ini adalah Mas William melakukan sesuatu hal yang baru ya? Iya. Yang disesuaikan dengan zaman anak muda sekarang? Iya. Iya benar gitu ya. Benar. Menurut Masnya kira-kira tantangan tertinggi di saat ini ketika Mas menghandle di Hocuimi ini apa? Mungkin kalau tantangan paling besarnya kan sementara ini. Kalau kan ini kan masih awal. Dari dulu waktu dari kecil kan memang suruh diminta sama orang tua kan suruh membantu. Jadi kayak memang suruh dari dulu. Oh dulu sudah kecil, bantu ya? Pertama kalau misalnya kayak liburan kita harus pergi ke outlet suruh bantu gitu. Cuma kalau dulu kan bantunya kan cuma seadanya kan yang bisa mungkin jadi kasir atau buat minum gitu. Cuma kalau yang di HCM Express ini untuk saya pribadi pengalaman pertama. Jadi kayak harus mulai dari awal, dari nol gitu. Jadi kayak termasuk masak juga? Ya dari R&D menunya, terus dari konsepnya, dari semuanya lah dari awalnya. Jadi mulai belajar dari sana sih. Jadi kayak memang banyak jatuh bangunnya, banyak gagalnya juga, tapi ya dari situ banyak belajar itu juga. Itu dari sisi production produksinya ya, menurut saya. Tapi kemudian biasanya anak Gen Z itu terbiasa dengan dunia strategi marketingnya. Ya. Gimana penerapannya kalau di Mas William? Sebenarnya kalau dulu lebih banyak bantunya juga lebih ke marketing. Jadi kalau sebenarnya marketing itu lebih kalau untuk saya sendiri lebih sesuatu yang lebih saya bisa kuasain gitu. Iya, soalnya memang dulu itu juga lebih banyak bantu di marketing gitu. Cuma ya setelah mulai masuk di sini kan baru tahu ternyata marketing itu cuma salah satu bagian aja, masih banyak yang harus dipikirin gitu. Tapi biasanya Gen Z kan terbiasa dengan digital marketingnya yang lagi hype saat ini, marketing selalu sekarang semua dengan digitalnya. Itu dilakukan juga oleh Mas. Iya, jadi kebetulan juga kita yang HCM Express ini kita juga ada tim juga kan, terutama yang bantu dalam hal marketing. Digital jadi kayak dan juga tim kita juga Gen Z semuanya kan. Jadi kayak ya ide-idenya apa juga dari anak-anak Gen Z juga. TikTok gitu. Dan TikTok, saya sempat jujur saya sempat lihat di selebetan TikTok sih. Jadi saya punya TikTok bukan pribadi untuk yang lihat-lihat yang lain, dan saya sempat lihat selebatan TikToknya produk HCM Express. Itu juga bermain di sana. Jadi HCM juga punya TikTok sendiri sekarang. Sudah punya sendiri ya. Namanya TikToknya HCM Express juga. Nandalin juga para food vlogger atau apa sempat? Kita baru ini juga ngundang-undang influencer juga sih, karena sekarang juga masih baru, jadi kita pengen kenalin ke masyarakat terutama yang di Malang. Jadi kita juga undang influencer yang food vlogger Malang gitu untuk datang untuk coba sekarang review juga. Kita juga banyak ngasih kita saran gitu juga sih. Jadi kayak sudah sempat ada yang gini. Sudah sempat. Ya, kalau kami bukan food blogger ya, kami YouTuber UMKM siap dari mau belajar dari sisi bisnisnya. Nah, ini buat anak muda, menurut lagi-lagi buat anak muda yang seumuran Mas William tadi, privilege itu adalah suatu tantangan juga sebenarnya. Sebuah berkat tapi juga tantangan buat apa buat saran buat anak muda sekarang ini bagi yang mendapatkan privilege maupun yang
mungkin yang punya privilege yang juga lagi ngejalanin family business ya biasanya kan punya privilege untuk meneruskan gitu. Menurutku yang awal harus, yang sebenarnya tantangan juga salah satu paling besar itu benerin mindsetnya gitu sih. Karena untuk merubah persepsi tentang privilege ini kan orang-orang kan kita taunya oh kalian udah punya privilege, kalau sudah punya apa namanya punya sesuatu yang lebih unggul daripada yang lain. Itu sebenarnya ya kita harus belajar punya mindset kalau privilege itu bukan sesuatu yang kayak buruk gitu loh. Kan orang-orang persepsinya privilege itu kan sesuatu yang ya yang kurang baik gitu. Cuma dari aku juga belajar untuk berdamai sama tentang privilege itu. Jadi kayak memandang privilege itu sebagai bukan sesuatu hal yang sebenarnya kalau punya privilege itu kalau diibaratkan kayak orang lomba itu kan cuma dia one step ahead. Jadi mungkin startnya lebih awal, tapi kan bukan berarti nanti finishnya itu kan di awal juga belum tentu juga. Tentu. Jadi kayak meskipun punya privilege, ya aku belajar kalau privilege itu cuma langkah di awal doang, tapi kita juga harus tetap ikut pertandingannya, harus ikut lari juga. Ya. Betul Victorian. Jadi meraih sebuah kemenangan tentu punya kesulitan sendiri, ya. Tapi untuk mempertahankan kemenangan itu juga bagian tantangan juga yang paling tinggi juga, ya. Begitu ya. Yes. Nah, tapi kita juga ada tamu sebenarnya kan yang biasa mendampingi Mas William ya. Kayaknya nggak enak kalau nggak ikut ngobrol juga nih. Ayo Ko, gabung Ko. Kamu ini nyantai aja sih Ko. Kita ngomong sisi bisnisnya, di bisnisnya yang Koko yang handle secara personal. Ya operasional Koko yang bertanggung jawab ya. Anaknya owner sama orang percaya nih kelihatannya banget ini. Ko siapa nih? Ko Steve. Kita kenal sama Ko Steve sudah berapa lama gabung di? Sebetulnya masih baru awal buka, baru bergabung juga. Oh baru bergabung juga. Iya. Sebelumnya belum di sini berarti? Belum di sini. Saya sebelumnya juga kerja di Jakarta. Terus ini juga hal yang baru. Hal yang baru buat saya gitu kan Pak. Ditawarin sama papanya Bills untuk support bantuin si. Dan sudah berapa lama nih selama ini so far kombinasinya asik atau gimana? Kadang-kadang tantangan leadership biasanya gimana? Saya tanya yang bisa bilang gimana asik? Jujur Pak. Bosnya asik. Saya waktu di awal waktu saya tahu suruh support, benar saya kenal sama papanya William. Ini juga baru tahu William itu waktu balik dari Taiwan. Saya sempat Jensin iya. Gitu kan. Tapi ternyata dalam waktu ya 2 mingguan itu oke sih Will sini. Kalau dari saya pribadi memang jujur gitu ya. Dari segi leadership, dari segi cara dia menyampaikan itu saya klop. Iya sih, dari awal saya kenal awal tadi kesannya sudah langsung asik sih, udah gitu. Iya sih, nggak kayak anak ya sebagiannya. Iya. Gimana gitu? Nggak sih asik sih asik. Jadi ya 2-3 mingguan ya gitu. Iya, baru mulai ya 2 minggu ya. Malah saya pikir awalnya masih muda banget di bawah 20 tadi. Iya. 22. Saya pikir masih 19-18 tadi. Mungkin karena udah di luar negeri ya bener. Terus produk terbarunya ini dengan tantangan produk terbaru gimana? Mulai animonya mulai atau butuh masif lagi untuk digital marketingnya? Nah, kalau untuk digital marketingnya mungkin kita masih perlu, maksudnya kita cari lagi nih selain kita tadi kan udah dikasih tahu kita mau influencer apa ini, mungkin kita mau coba lagi nanti cara-cara yang lain gitu juga Pak. Baik mungkin secara digital ataupun mungkin secara ATL ya, mungkin secara kita pasang banner atau apa gitu. Oh iya sih bisa cara offline ya itu cara lama masih bisa juga sih ya. Masih bisa. Mungkin kalau masih bisa ya. Masih lah ya. Artinya segala penjuru ya. Serangan udara, bawah, laut semua dipakai gitu ya. Iya. Mungkin nambah sedikit sebenarnya kalau marketing kan ilmunya kan banyak kan. Maksudnya kita kayak ada mungkin di YouTube, di apa kan kita banyak belajar tentang marketing. Cuma yang dari di HCM Express ini belajarnya maksudnya kalau marketing itu ya secara teori ada, cuma untuk setiap lini bisnis, setiap usaha itu kayak marketingnya itu beda-beda gitu loh. Jadi mungkin untuk marketing usaha ini itu berhasil tapi dipakai kita belum tentu berhasil. Kalau kita pakai berhasil belum tentu dipakai yang lain berhasil. Jadi kita masih kayak juga cari-cari maksudnya kayak strategi marketing yang pas itu gimana. Terus mencoba ya masih terus.
Tapi tetap ya zaman sekarang tetap digital marketing, apalagi sekarang marketing yang dulu kita zaman marketing 1.0, mereka sekarang 4.0, yang dimana juga sudah lifestyle, testimoni dan seterusnya kan. Itu yang kadang-kadang di marketing zaman sekarang kalau nggak salah yang kita pelajari ya, begitu. Betul, Pak. Dan di sosial media juga mengambil peranan yang lumayan kan. Yes. Karena kalau kayaknya seumur yang dulu itu kalau cari sesuatu itu udah jarang yang kita di Google, jadi mereka udah langsung di sosial media, even TikTok, IG, mereka cari. TikTok paling penting ya mungkin ya, karena spreadnya ya. Kalau IG kan lebih ke based on fun ya. Kita punya kenalan sendiri, tapi TikTok kan kadang kita nggak kenal, spread aja, nyebar aja gitu kan. Kemungkinan untuk menyebar lebih besarnya itu lebih besar. Lebih besar viralnya. Tapi secara produk, Mas bergabung sini sebelumnya juga bisnis di F&B juga, bekerja di enggak. Saya dulu di digital advertising. Deh. Tapi saya lihat sampean sempat di bawah tadi, sempat produksi juga tuh buat. Oh iya. Bisa juga emang. Learning by doing. Learning by doing sih. Tapi dari sisi sekarang baru buka ini animonya gimana? Ini kita bantu dengan YouTube, mudah-mudahan bisa nambah bantu ya guys. Jadi betulnya kalau resepnya itu kan sudah di briefing, maksudnya udah dikasih tahu sama papanya William juga lah. Malah lebih sering ke William. Jadi kayak resepnya tuh ini gitu. Kalau minum kan mungkin lebih simpel Pak, cuma tinggal di takarannya berapa gitu. Ya udah, cuma membiasakan aja buat geraknya. Kalau dulu ngetik, sekarang ini gitu. Terakhir, biar kita ini mau nanya dari sisi yang baik bos maupun yang manajer yang megang handle sini. Saya suka dibicara masalah SDM. Karena yang punya banyak SDM nih, lumayan. Dari sisi SDM gimana dalam hal drive mereka? Kadang-kadang saya nemuin nih, mohon maaf nih, kadang nemuin di beberapa warung kalau lagi hectic. Itu si yang bawain makan itu wajahnya, mungkin mereka lelah. Saking lelahnya udah senyumnya udah hilang. Itu kan menurut Kokonya gimana? Itu kan bagian menurut saya itu bagian dari pelayanan kan. Hospitality buat sebagai bagian dari bagaimana buat bisnis kita bisa tetap langgeng dan lancar. Gimana di SDM yang cara yang dilakukan Koko untuk SDM ke bawah untuk mereka tetap melayani dengan baik customer. Kita sih lebih ke evaluasi sih Pak. Jadi setelah closing kita ajak evaluasi tapi lebih kayak ngobrol santai. Oke. Dapat kendala apa gitu kita tanya ke mereka gitu kan. Terus kalaupun kita dapat masukan dari customer misalnya kan ada yang tadi kok ngomongnya nggak jelas tadi gini, itu juga kita sampaikan gitu. Tapi kita lebih ke ngobrol diskusi, bukan yang tadi gimana sih kok kamu gini, bukan. Gitu. Kita lebih ke ngobrol aja. Ngobrol aja. Kan semuanya juga pasti pernah melakukan kesalahan ya. It's okay gitu. Nah ini bagus nih. Mistake is okay gitu. Tapi kita learning, belajar untuk lebih baik lagi. Dan tadi kami datang ke sini jarang sih ya ada tadi krunya yang sudah di depan pintu masuk. Oh ya, untuk menyambut. Ya. Sengaja kan dulu nggak ada deh. Waktu saya Cuimi masih yang barusan diterapin juga. Ini barusan ya? Iya. Kenapa? Ada ide kenapa itu? Kalau boleh. Gimana? Nggak nambah cost SDM. Hanya dia cuma bagian depan. Atau memang ada penting? Gak apa-apa itu. Ada alasan tersendiri. Sebenarnya kalau untuk SDM itu ya kita kan karena HCM Express ini kan kita juga maunya kan express kan. Maunya kayak yang bisa orang bergeraknya cepat dan lain-lain. Jadi kita sebenarnya untuk SDM-nya sendiri juga sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi kayak memang kita memanfaatkan SDM yang ada seefektif mungkin gitu. Jadi kayak gimana satu orang itu bisa handle mungkin beberapa macam. Jadi bisa handle minuman, handle makanan dan lain-lain juga. Tapi untuk yang kayak di waiter ya kita ada beberapa memang untuk meningkatkan servis sih Pak. Jadi biar kayak servisnya lebih baik lagi gitu. Soalnya kan kita kan juga untuk HCM Express ini kan pakai sistem self service ya. Jadi kita masih membiasakan yang mungkin masih belum umum after self service. Jadi untuk kalau di HCM Express ini untuk dari sisi customer dari awal masuk, dari pesan makanan, bayar kasir sampai nanti akhirnya selesai makanannya itu self service sendiri. Jadi nanti setelah makan pun mereka akan buang makannya mereka sendiri gitu kan ya. Jadi kayak sekarang kita masih butuh orang yang mungkin untuk mengingatkan juga. Jadi untuk orang yang
mensosialisasikan tentang self service ini. Kebiasaan di luar negeri emang ya. Jadi kalau makan di luar negeri kan gitu tuh, habis makan kita harus naruh sendiri nih. Ya. Cuman kan bicara lagi di luar negeri dan anak zaman sekarang atau lagi bisnis yang zaman sekarang, kalau kita lihat ada yang terkenal coffee yang sekarang yang ya biasa nongkrongnya anak muda, itu kan sudah SDM sudah mulai dikurangi nih. Iya enggak? Yang ngantar minum aja kita sudah harus ngambil sendiri, bayar langsung di depan dan ngambil sendiri, nungguin udah dibawa sendiri kan. Itu kan bagian dari untuk pemikiran zaman sekarang, marketing yang mengurangi SDM. Tapi saya melihat tadi itu ada satu di depan ini something sedikit paradok dengan bosnya orang anak zaman sekarang. Tapi sebenarnya benar sih, buat orang merasa akhirnya sudah disambut ya. Memang sengaja itu untuk biar kita merasa disambut kami sebagai customer. Mungkin itu lihat dari beberapa hari kemarin ya. Soalnya kan kalau lihat beberapa hari kemarin ada beberapa customer datang di luar itu kan mereka mau masuk tapi kayak masih kayak ragu-ragu apa. Jadi kita kayak masih kadang mikirnya nih Ho Chi Minh, maksudnya tuh masih mikir ini Ho Chi Minh yang nanti buka jam 10 gitu. Jadi masih kayak mau masuk tuh masih juga berhubungan juga baru. Jadi mungkin orang-orang masih belum banyak tahu. Jadi mereka kayak masuk masih ragu-ragu. Selain welcoming sekalian ya kita nyambut lah. Iya. Situasional ceritanya, melihat situasi selama ini orang masih meragu, jadi makanya tidak dengan gitu. Oke. Responsif banget berarti ya. Ini dua kombinasi manajer dan owner yang mudah-mudahan langgeng nih hubungannya. Siap Pak, terima kasih. Langgeng bukan hanya hubungan pacar, tapi langgeng suami istri, tapi langgeng hubungan kerja juga ini mudah-mudahan. Oke, sekali lagi saya terima kasih Mas William dan Koko. Kami dikasih kesempatan untuk menginterview dan kami doakan semoga bisnis ini lancar terus sesuai dengan umurnya. Gloria tambah lagi 50 tahun ke depan. Dengan produk-produk varian baru lagi, varian-varian produk baru. Masih akan ada? Masih ada pasti ya. Baik minuman dan makanan. Thank you. Mungkin ada satu kata-kata mau disampaikan? Ini mau sampai buat Victorian namanya. Harap. Ya mungkin kayak yang waktu memulai proses yang baru ini yang aku belajar itu sebenarnya ini sih kayak untuk ngelakuin apapun itu sebenarnya semuanya ada di pikiran, jadi kayak mindset gitu. Kayak aku belajar juga kayak sebenarnya kalau kita punya suatu pemikiran, maksudnya kayak kita punya suatu target. Kalau kita benar-benar mau taruh usaha kita di sana, kita mau taruh pikiran kita di sana, tenaga kita di sana, itu nggak tahu gimana caranya itu pasti akan tercapai gitu. Kayak contoh yang HCM Express ini sebenarnya kalau biasanya orang-orang cerita kalau misalnya lagi membuka bisnis baru itu kan butuh waktu yang lama kan. Kalau ini strategi sharing, kalau HCM Express ini sebenarnya dari awal kita ada ide untuk buka sarapan sampai terjadi itu cuma kira-kira nggak sampai 1 bulan gitu. Tapi itu ya juga karena karena aku waktu itu pasang target, jadi kayak sebelum November berakhir sudah harus buka gitu. Jadi kayak mau nggak mau, tapi dari situ kayak belajar kayak kalau misalnya kita udah punya target, kita pasang sesuatu tujuan gitu, entah gimana caranya, selama kita ngelakuin yang terbaik itu pasti bisa tercapai gitu. Iya sih, berarti harus punya tujuan, kemudian punya time schedule, punya target waktu, sehingga akhirnya pencapaian bisa lebih mudah untuk dicapai. Iya, kita punya target, harus punya deadline juga. Kalau nggak punya deadline itu targetnya jadi ngawang, jadi kayak nggak tahu. Idenya habis di ide aja. Betul. Oke, good lagi ini buat teman-teman Victorian, ingat ya. Jadi kalau punya ide ya punya timeline waktu, daripada nanti habisnya cuma di ide doang nanti ya gitu. Koko terakhir dari Koko. Kalau saya lebih universal, mau menambahkan aja, maksudnya bagi Victorian ya, apapun yang dikerjakan, mau dari pebisnis ataupun karyawan, it's okay gitu, bukan itu. Dan nggak perlu nunggu kayak sesuatu tuh lengkap atau sesuatu sempurna. Tapi apa yang sudah dipercayakan ke Victorian, apa yang sudah ada di tangan, maksimalkan. Lakukan. Aku percaya nanti semesta yang akan membantu. Asik. Semesta. Ini banyak ikut motivator nih, ada kata diksi semesta ini. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih waktu dan kesempatannya. Oke, jumpa lagi teman-teman Victorian di pertemuan interview berikutnya, podcast berikutnya. Sampai ketemu, good luck semuanya.